di sini banyak banget hal-hal yang mungkin bisa di-share untuk menjadi tips biar langgeng rumah tangganya. Itu dia, apalagi yang usia-usia baru menikah ya, mungkin bisa melihat tipsnya. Yang belum juga nggak apa-apa loh. Ya, saya juga lihat. Oke, ini dia untuk Anda ya. Asli. 2 dekade membangun rumah tangga, pasangan Jihan Fahira dan Primus Yustisio mampu merekat hubungan begitu harmonis tanpa kabar keretakan yang tersebar. Jauh dari kabar miring, adem ayem menjalin hubungan, sosok yang dulu dikenal sebagai ratu sinetron ini bagikan tips menjaga bara cinta tetap menyala meski sudah 20 tahun lebih usia pernikahan. Sadar dengan peran masing-masing dan komitmen dengan peran, maka niscaya akan hadir kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dan layaknya setiap pernikahan, Jihan juga tidak menampik ada pasang surut, juga sejumput konflik. Tapi keterbukaan, juga keengganan untuk membesar-besarkan masalah, jadi kunci Jihan dan Primus meredam segala persoalan. Gak ada tips yang aneh-aneh sih kalau saya sama Mas Primus. Jalankan perannya masing-masing gitu loh. Setiap orang pasti ada salah, ada benarnya. Saling memaafkan aja. Karena kalau cari yang sempurna gak akan ketemu. Standar aja sih rumah tangga, seluruh rumah tangga pasti ada masanya berantem, ada masanya baikan. Saya rasa semuanya juga begitu sama. Saya nggak terlalu suka membesarkan masalah gitu. Kalau ya masalah besar dikecilin dibuang. Kisah Jihan Fahira dan suami merangkai cerita sebagai suami istri menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Terlebih ketika melihat bagaimana keduanya tak pernah jumawa, bahkan sangat bersahaja, di mana Primus tak sekali dua kali jadi magma pembicaraan lantaran kebiasaan naik transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Padahal saat mengenang masa-masa kejayaan keduanya, siapa yang tak iri? Selain sangat serasi, tapi juga berlimpah pundi-pundi. Bahkan semakin bertambah usia, Jihan semakin mengamini ilmu padi. Inilah salah satu yang membuatnya terlejut semangat untuk menyuarakan kesejahteraan bagi perempuan di tengah maraknya kasus kekerasan yang membuat perempuan, para istri dan ibu juga anak berkubang penderitaan. Kali membahas soal peranan perempuan, ya, ibu, anak, KDRT itu kan nggak ngelihat statusnya apa. Ada penyanyi, memang kalau penyanyi nggak boleh jadi wakilnya, kan penyanyi manusia juga. Kayak komedian, memang kenapa? Memang dia 24 jam berkomedi. Kalau melihat di TV kenapa tidak pernah berkurang ya, gitu, ya kan? KDRT, ya pembunuhan, nauzubillah min zalik, nggak berhenti gitu. Kalau kalian di TV pasti tahu kan, pagi malam nggak berhenti gitu. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, ada kalanya saya bertanya, kemana ini gitu. Dari ratu sinetron hingga memilih jalan kemanusiaan, Jihan Fahira benar-benar tanamkan pentingnya moral ketimbang nalar. Tak lantas merendahkan ilmu pengetahuan, bagi Jihan, adab tetap lebih tinggi ketimbang ilmu. Adab harus ditempatkan di atas ilmu, karena tanpa adab, ilmu tidak berarti apa-apa. Hanya pengetahuan hampa tak bermakna. Buat saya adab nomor 1. Adab itu di atas ilmu. Mau pinter kayak apapun manusia, kalau nggak punya adab, gak akan ada yang suka. Itu menurut saya ya. Karena setiap orang punya opini masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Mau pakai AI, mau pakai robot, lupa. Mana manusianya, lupa. Gitu kan, kita manusia pada ruhnya. Berpegang teguh pada adab, Jihan juga terapkan ini pada anak-anak. Tak sungkan akui dirinya sebagai orang tua yang kolot dalam mendidik anak-anak, Jihan selalu tekankan pada anak-anak di rumah bahwa setiap manusia akan berpulang mempertanggungjawabkan segala perbuatan sendirian, apapun itu profesi, setinggi apapun itu jabatan, ketika sudah berada di dalam tanah, tiada arti segalanya. Iya, konvensional memang tua. Iya, kalau bisa dibimbing kalau itu menurunkan ke anak juga masih, maksudnya dalam arti kayak tadi pelajaran PMP gitu, anak segala macam itu. Kalau bahasa saya di rumah, ini bahasa saya di rumah ya, sama anak-anak saya, siapapun kita, apapun kita, ya, kaya, miskin, berkecukupan, tinggal di manapun, ya,
ketika kita pulang, hanya satu yang berlaku, hukum Tuhan. Pun kalian, siapapun orang tua kalian, ya, kita pasti pulang. Ketika kita pulang, apa yang kamu bawa? Karena kamu pasti sendirian, aku sendirian. Sekarang kita di atas tanah, ketawa-ketawa, ya kan? Sombong, bisa caci maki orang, kan? Bisa yang ngomong, nanti kalau ada yang gak suka, habis caci maki.